wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di bab penjelasan beliau bahwa di antara umat Islam ada yang menyembah selain Allah. Kita alhamdulillah di 2 kali pertemuan sudah menyelesaikan ayat yang pertama. Sekarang kita masuk di ayat yang kedua yang beliau sebutkan. Kata beliau, wa qaulihi ta'ala, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dalik mathubatan indallah man la'anahullah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal qanazir wa 'abadat taghut. Ini surah Al-Maidah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul, katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum, maukah saya kabarkan kepada kalian, bisyarrin min dalika mathubatan indallah, dengan sesuatu yang lebih buruk balasannya di sisi Allah. Man la'anahullah, yaitu tentang orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih, dan orang yang dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradah, dan Allah menjadikan di antara mereka al-qiradah, monyet-monyet. Wal qanazir, dan yang Allah jadikan di antara mereka al-qanazir. Qanazir jamak dari khinzir, babi. Wa abadat taghut, dan di antara mereka ada yang menyembah at-taghut, berhala atau semua yang ditaati, diikuti dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ada orang sebelum kita yang Allah laknat, Allah murkai, Allah jadikan di antara mereka monyet. Ada juga yang Allah ubah mereka menjadi babi. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara mereka menyembah berhala. Disebabkan karena kedurhakaan mereka, berpalingnya mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kul, kata kul di sini al-khitab li Muhammad. Di sini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita. Hal unabbi'ukum, tadi ini tafsir ayat. Kata hal unabbi'ukum maknanya ukhbirukum, saya kabarkan kepada kalian, bisyarin min dalik, lebih buruk dari hal itu, alladzi dzakartum fi haqqina, yang kalian sebutkan tentang hak kami, minadzam zuran wa buhtana, berupa celaan yang penuh dengan kedustaan, min qaulikum fi haqqina, dari ucapan kalian tentang kami orang yang beriman, ma ra'ayna syarran minkum. Jadi orang-orang
sebelum kita, apakah dari kalangan Yahudi, Nasoro, bahkan musyrikin, itu mereka berkata bahwa orang yang paling buruk adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling rendah kedudukannya adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, katakan kepada mereka, untuk mengingatkan bahwa kami tidaklah lebih buruk daripada kalian. Di antara kalian ada yang Allah ubah menjadi monyet. Kisahnya terkenal tentang Ashabus Sabt. Mungkin pernah kita dengar. Orang yang tinggal di pinggir pantai. Allah uji mereka dengan sebuah ujian, yaitu larangan untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Makanya disebut Ashabus Sabt. Orang-orang yang kena musibah terkait dengan ujian hari Sabtu. Jadi Allah uji mereka. Allah larang pasang jaring ikannya pada hari Sabtu. Tapi ada di antara mereka yang melanggar. Tidak mampu bersabar atas ujian tersebut. Selain hari Sabtu, itu tidak ada ikan yang main. Tapi di hari Sabtu, ikannya main dengan melimpah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, untuk siasati hal tersebut, mereka pasang jaringnya di hari Jumat. Dia angkat di hari Ahad. Kan dilarang hari Sabtu. Akhirnya mereka buat makar. Mereka mau menipu Allah Rabbul Alamin. Jadi supaya tidak dikatakan menangkap ikan hari Sabtu, mereka pasang hari Jumat. Dan mereka ambil hari Ahad. Karena perbuatannya itu, Allah ubah mereka menjadi monyet. Itu orang Yahudi yang tinggal di pinggir pantai. Di antara mereka kata Allah, ada yang diubah jadi monyet. Karena itu kedurhakaannya. Di antara mereka ada yang diubah menjadi babi. Disebutkan ini adalah umat Nasoro yang tidak taat kepada Isa. Ada juga menyebutkan bahwa itu Ashabus Sabt. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Di antara mereka ada yang diubah menjadi monyet, ada yang jadi anjing. Kata Syekh nanti, orang tuanya itu jadi anjing, jadi babi, sementara anak mudanya jadi monyet. Itu yang melanggar hari Sabtu. Nanti akan disebut oleh Syekh. Dan ada juga mengatakan ini adalah terkait dengan orang kafir Nasoro. Yang kafir terhadap Ma'idatu Isa. Yaitu meja makan yang turun dari Allah yang mereka minta kepada Nabi Isa sebagai tantangannya. Kalau kamu memang benar, coba turunkan dari kami makan dari langit. Makanan dari langit. Tapi mereka juga tidak percaya hal tersebut dan diubah menjadi babi. Ini orang sebelum kita ada yang seperti itu. Terus wa'abadat togut. Orang sebelum kita ada yang menyembah berhala, kata Allah. Padahal ada nabinya yang menyerukan mereka untuk beribadah kepada Allah. Makanya di sini kata beliau, ucapan kalian bahwa kalian adalah lebih buruk dari kami. Ingatkan, sebelum kalian ada yang lebih buruk dari kami. Nenek moyang kalian ada yang beribadah kepada berhala. Dan ini nyata. Ini adalah hal yang nyata. Mereka menyembah orang solehnya mereka. Ini menunjukkan bahwa kalian lebih buruk dari kami. Kami hanya menyembah Allah. Memurnikan ibadah kami kepada Allah. Menghancurkan berhala. Meratakan kuburan. Memotong tempat-tempat yang dikeramatkan. Karena waktu Nabi diutus, kita maklumi orang Arab punya 3 Tuhan yang paling besar. Ada Uzza, ada Manat, dan ada Lata.
yang disembah oleh kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab. Ketika ditaklukkan Mekah, Nabi mengutus para sahabat untuk menghancurkan 3 sembahan besar ini. Iya, 3 sembahan besar ini. Dan dengan itu, syaitan waktu itu putus asa untuk disembah oleh penduduk Arab selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan kemuliaan tentunya, keberhasilan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dengan itu umat Islam ditakuti dan jaya pada masa Nabi kita Muhammad SAW karena penghambaan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan datang juga penyampaian dari beliau bagaimana Nabi SAW mengingkari apa yang terjadi di orang musyrikin yang membesarkan dan menjadikan hal yang dikeramatkan terkait dengan pohon bidara. Yang jelas ini kata Allah kabarkan kepada mereka bahwa kalian lebih buruk dari kami. Iya. Makanya di sini dikatakan masubatan indallah. Ada yang lebih buruk nanti ganjarannya, siksaannya di sisi Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jazaan indahu yaumal qiyamah. Nanti ada yang lebih buruk balasannya di sisi Allah pada hari kiamat. Jazaan nusiba ala tamyiz. Ini faedah bahasa Arab. Ini jazaan dibaca fathah sebagai tamyiz. Kalau kita belum belajar bahasa Arab tentunya tidak paham kenapa dikatakan tamyiz. Apa itu tamyiz? Wa hada yasduqu alaikum antum ayyuhal muktasifuna bihadis sifat la nahnu. Ini lebih cocok untuk kalian, bukan kami. Sifat ini yang buruk yang kalian tuduhkan kepada kami, tidak cocok untuk kami. Ini cocok untuk kalian. Cocok untuk kalian. Man la'anahullah. Apa makna laknat? Beliau katakan torodahu wa ab'adahu min rahmatih. Laknat itu artinya Allah usir dari sisinya, Allah jauhkan dari rahmat. Wa ghadiba alai. Apa makna ghadiba alai? Ghadaban la yarda ba'dahu. Yaitu kemurkaan yang tidak ada lagi keridhaan setelahnya. Jadi antara mereka ada yang dimurkai oleh Allah. Ketika Nabi membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai atas mereka, bukan pula yang sesat. Nabi ditanya oleh sahabat, manhum, siapa itu yang dimurkai dan sesat? Hal Yahud wan Nasara, apakah itu Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, man, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Di sini ini yang digodiba alaihi, yang dimurkai atasnya. Dengan kemurkaan tidak ada lagi keridhaan setelahnya. Itulah mereka. Wa ja'ala minhumul qirodah. Allah jadikan di antara mereka monyet-monyet. Siapa itu? Kata Syekh, wahum ashabus sabti minal yahud. Mereka ini adalah ashabus sabti yang melanggar pada hari Sabtu dari kalangan orang Yahudi. Wal qunazir, di antara mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan babi-babi. Siapa mereka? Hum kuffar ma'idati Isa minan Nasara. Kafir yang mengingkari maidahnya, ya, jamuan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalangan orang Nasara. Wakila, dan dikatakan pula al-maskhain fi ashabis sabni minal yahud. Dua tadi itu yang diubah menjadi monyet dan babi, itu adalah dari ashabus sabt. Itu yang melanggar pada hari Sabtu dari kalangan orang Yahudi. Fasyababu musihu kirodatan. Anak mudanya diubah menjadi monyet. Wasyuyukh, sementara orang tuanya musihu khonazir. Orang tuanya diubah menjadi babi. Dan perlu diketahui jangan sampai ada mengatakan bahwa manusia dari keturunan monyet, ya, ini yang diubah jadi monyet ini semuanya mati waktu itu. Jangan sampai ada mengatakan mereka punya keturunan sehingga manusia dari monyet. Biar nih, bukan kita dari monyet.
Kan ini teori Yahudi. Teori yang mengatakan manusia dia dicipta dari monyet yang berubah bentuk, itu teorinya Yahudi. Ya, orang Yahudi jadi monyet, bukan orang umat Islam. Walaupun teori itu adalah salah, karena yang ini berubah jadi monyet, tidak ada yang hidup. Setelah mereka diubah jadi monyet dan babi, semuanya mati. Karena ini kena murka Allah, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita dari keturunannya Nabi Adam, dari manusia, kemudian yang tersisa di umatnya Nabi Nuh. Kan seluruh manusia binasa yang kafir kepada Nabi Nuh. Karena turun banjir bandang. Semua kita ini dari keturunannya Nuh yang naik di perahu. Yang naik di perahu. Disitulah yang menyebar di penjuru bumi dan muncullah manusia sampai seperti kita sekarang ini. Ia yang selamat di perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi kita bukan dari monyet, kita dari manusia. Keturunannya Nabi Nuh. Ini yang diubah jadi monyet ini, jadi babi ini sudah mati semuanya. Tidak ada lagi yang hidup. Wa abadat togut. Di antara umat sebelum kita ada yang menyembah togut. Ay wa ja'ala minhum man abada syaitan. Allah jadikan di antara mereka karena kekafirannya ada yang menyembah syaitan. Ay ata'ahu fima sawwala lahu, yaitu dia mentaati syaitan pada apa yang dihias-hiasi oleh syaitan. Ini makna kalimat per kalimat di ayat tadi. Wa makna al-ijmali lil ayah, makna global untuk ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li haula'il ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menjadikan agama kalian, agama Islam, sebagai huzwa, bahan ejekan, olok-olokan, wa la'iba, permainan, min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Hal ukhbirukum biman yanalu syarul jaza. Katakan kepada mereka, maukah kalian saya kabarkan dengan orang yang paling buruk nanti balasannya yaumal qiyamati indallah, hari kiamat di sisi Allah, innahu manittasafa bihadis sifat. Yang buruk nanti balasannya adalah orang yang bersifat dengan sifat ini. Allati hiyal ibadu an rahmatillah. Itu yang pertama, yang paling buruk. Adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Itu yang pertama sifatnya. Wa naili ghadabihi daim. Yang kedua, orang yang mendapatkan kemurkaan Allah yang terus-menerus. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman musyakhat suratuhu dhahiran. Dia adalah orang yang diubah wujudnya secara nampak, bisa dilihat. Bitahwilihi ila kirodin. Yang Allah ubah ke monyet-monyet. Wa khinzir, atau ke babi. Wa batinan, dan Allah ubah batin mereka bito'ati syaitan, dengan mentaati syaitan. Wa iradihi an wahyir rahman, dan berpalingnya mereka dari rahmat, dari wahyunya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling buruk balasannya nanti di hari kiamat. Yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, yang diubah bentuknya secara zahir dan batin, dan yang mentaati syaitan, serta yang berpaling dari wahyu. Ini yang belum ingatkan terakhir. Yang berpaling dari wahyu. Orang yang paling buruk nanti kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang berpaling dari Al-Quran. Hati-hati. Kalau umat sebelum kita sudah ada. Mereka berpaling dari peringatan, jadi monyet. Berpaling dari peringatan, jadi babi. Berpaling dari peringatan, dilaknat oleh Allah. Berpaling dari peringatan, dimurkai oleh Allah. Kita kalau jatuh di apa yang mereka lakukan, maka bahaya sekali. Pertama,
Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita berpaling dari peringatan Nabi kita Muhammad SAW, di dunia ini kita akan dihinakan. Kita akan dihinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang berada di dalam kehinaan. Kalau dia merasa bangga dengannya, dengan berpalingnya dari wahyu Allah, itu hanya kebanggaan yang dia nampakkan. Kesombongannya. Karena Allah telah nyatakan, mereka lah yang berada di dalam kehinaan. Itu pertama. Kedua juga di ayat yang semisal, di surat yang sama, Allah katakan, Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, kubitu, mereka akan dibinasakan. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana dibinasakan orang-orang sebelum mereka. Sama. Kalau ada orang sebagai penguasa, misal, dia menolak agama Allah karena kekuasaannya, dia akan dibinasakan seperti Fir'aun. Kalau ada orang kaya, sombong dengan kekayaannya sehingga menolak apa yang dibawa dalam Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibinasakan seperti Qarun. Itu wakil dari orang kaya. Iya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang menolak wahyu dari Allah, ada juga yang diubah. Seperti yang dijanjikan dalam Quran. Ada kisah yang paling terkenal. Ada seorang, dia merasa tidak terima dengan hadits Nabi bahwa siapa yang mendahului imam, maka akan diubah kepalanya akan diubah wujudnya menjadi wujud keledai. Kan ada hadis. Nabi ingatkan, innamal ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Kalau dia ruku maka harus ruku. Dan Nabi ingatkan, hati-hati mendahului imam. Allah akan merubah dirinya menjadi keledai. Maka seorang ini mengatakan, masa kalau saya selisih jadi keledai? Dia pun selisih imam dan berubah menjadi keledai betulan. Iya. Ini bahaya. Dan disebutkan ini jadi nasihat orang-orang di masanya. Orang-orang di masanya. Ada di umat ini yang diubah seperti orang sebelum kita. Iya. Ini yang disebutkan. Ini menunjukkan bahwa hati-hati kita berpaling dari wahyu. Kata Allah, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka akan dibinasakan sebagaimana orang-orang sebelum mereka dibinasakan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula belum lagi di sana banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahayanya orang berpaling dari wahyunya Ar-Rahman. Dia akan hina dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Yang paling besarnya apa yang disebutkan oleh Allah di surat Toha. Ketika ada seorang dibangkitkan dalam keadaan buta, dia heran. Kenapa saya buta? Allah sebutkan alasannya. Allah sebutkan alasannya. Jadi Allah katakan, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi Allah katakan, siapa yang berpaling dari peringatan. Peringatan Allah maksudnya Quran, hadis. Siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang susah, sempit. Orang berpaling dari Quran dan hadis tidak pernah bahagia. Karena Allah yang akan menyempitkannya dalam kehidupannya.
Terus kami akan membangkitkannya nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini siksaannya orang berpaling dari Allah di hari kiamat. Bangkit dalam keadaan buta. Dia berkata, Rabbi, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Dia bertanya begitu. Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya melihat di dunia. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, tapi kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini kamu dilupakan. Ini boleh ingatkan terakhir bahaya. Hati-hati berpaling dari wahyu Ar-Rahman. Wa hadhihi sifatu innama tantabiqu alaikum ya ahlal kitab. Wa man tashabbaha bikum la alaina. Ini sifat-sifat tadi adalah cocok sekali atas kalian wahai ahli kitab. Dan cocok terhadap siapa yang menyerupai kalian. Bukan kepada kami yang beramal dengan Quran, beramal dengan hadis. Kalau berkata munasabatul ayat lil bab, kecocokan, kesesuaian ayat ini dengan judul yang belum sebutkan, bahwa di antara umat ini ada yang menyembah berhala. Annahu idza kana fi ahlil kitab. Bahwasannya kalau ada pada ahli kitab, orang diturunkan Taurat, diturunkan Injil dari Allah. Ya, bahkan lembaran-lembaran Nabi Musa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung berbicara kepadanya. Bahwa kalau ada di tengah ahli kitab, man abadat tagut min dunillah. Ada yang menyembah syaitan, menyembah tagut, dia jadikan sembahannya dari selain Allah. Fakadzalika yakunu fi hadhil ummah man yaf'alu dzalik. Demikian pula akan ada di umat ini orang yang melakukan itu. Hati-hati kita jangan sampai jatuh di situ. Iya. Ma yustafadu minal ayat, adapun apa yang diambil faedah dari ayat ini, wuqu'us syirik fi hadhil ummah. Ayat ini menggambarkan akan terjadinya syirik di tengah umat ini. Saya sudah katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan itu nyata. Kita bisa lihat apalagi di zaman kita sekarang ini. Iya, yang berita cepat viralnya kita bisa lihat. Iya, ada orang jatuh dalam kesyirikan padahal dia muslim, muslimah. Kama kana fil Yahudi wan Nasara man abadat tagut. Sebagaimana itu terjadi pada Yahudi dan Nasara yang menyembah selain Allah. Yang kedua, muhajatu ahlil batil. Di dalam ayat ini terdapat hujjah yang ditegakkan kepada ahlil batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Wa bayanu ma fihim minal uyub, dan menjelaskan apa yang ada di antara mereka dari aib, kesalahan. Idza nabazu ahlal haq bima laisa fihim. Kalau mereka menuduh ahlil haq dengan apa yang tidak ada pada mereka. Jadi di sini kan Allah ingatkan. Kan mereka menuduh umat Islam yang paling buruk. Diingatkan, katakan. Di antara kalian ada yang lebih buruk. Ini namanya mendebati orang batil dengan apa yang ada pada mereka. Wa annal jazaa'a innama yakunu 'alal amal. Ini harus kita perhatikan. Balasan itu tergantung amalan. Balasan itu tergantung amalan. Wa yakunu min jinsil amal. Dan akan turun balasan dari Allah itu tergantung amalan kita. Hati-hati. Kalau kita baik, baik akan diberikan kepada kita. Itu sudah pasti. Tapi kalau kita tidak baik, hati-hati. Akan tidak baik pula. Ia akan turun kepada kita. Makanya dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Adapun yang kita akan dapatkan, pasti baik. Karena kalau kita baik, kita akan baik juga. Yang kita dapatkan. Tidak ada orang yang beriman, itu yang dihinakan. Walaupun dia memang orang yang paling susah di kehidupan dunia. Tidak ada yang dihinakan. Pasti mulia. Iya, pasti mulia. Kemudian juga beliau katakan,
wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yal'anul al-usam. Di ayat ini terdapat pensifatan Allah bahwasanya dia Allah bisa murka, bisa melaknat pelaku maksiat. Yang terakhir, anna ta'ata syaitan hiya mansya'u asyirki billah. Ketaatan kepada syaitan itu adalah sumber kesyirikan. Awal muncul kesyirikan adalah taat kepada syaitan. Syaitan itu sangat pintar. Hati-hati mentaatinya. Itu awal syirik muncul. Saya sudah pernah sebutkan kisahnya. Kesyirikan pertama dari kaumnya Nabi Nuh. Itu karena mentaati syaitan, membuat gambar orang soleh. Akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Ini selesai alhamdulillah kandungan dari ayat yang belum sebutkan. Insya Allah ayat berikutnya kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Bagaimana hukumnya anak saya diundang di acara ulang tahun oleh kerabat, tapi saya tidak ingin menghadiri, tapi saya kasihan, tapi saya kasih dia hadiah karena rasa tidak enak. Bagaimana itu Ustadz? Apakah saya berdosa? Sudah kita pahami bahwa ulang tahun itu bukan bagian dari Islam. Karena Nabi SAW tidak pernah merayakan ulang tahun anak-anaknya. Nabi punya banyak anak. Ya, walaupun semua laki-lakinya meninggal. Yang hidup adalah perempuan. Iya. Tapi tidak pernah Nabi merayakan ulang tahun anaknya. Bahkan beliau tidak pernah merayakan ulang tahun dirinya. Iya. Maka ulang tahun ini bukan bagian dari Islam. Itu hukum ulang tahun. Ketika bukan bagian dari Islam, kita tidak boleh melakukannya atau mendukungnya atau menjawab undangan yang merayakan ulang tahun. Karena ini kita akan masuk dalam hadits Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia darinya. Dia dari kaum itu. Ulang tahun itu dari syiar yang dikembangkan dan besarkan oleh orang yang bukan dari bagian Islam. Itu ulang tahun. Kita tidak boleh mendukungnya, tidak boleh memakan makanan yang dipakai atau digunakan dalam perayaan itu. Dan tidak boleh kita beri hadiah. Karena kalau kita beri hadiah berarti kita ridho terhadapnya. Kita ridho terhadapnya. Orang ridho terhadap maksiat, maksiat. Orang ridho terhadap maksiat juga dosanya sama dengan pelaku maksiat. Sama dengan pelaku maksiat. Maka kita di situ jangan beri hadiah. Apalagi alasannya karena tidak enak. Kita tidak enak sama orang tapi tidak takut sama Allah. Iya. Orang yang kita tidak enak padanya paling kalau membicarakan kita sampai kapan dia akan bicarakan. Kan begitu. Sementara Allah kalau kita melanggar siksaannya keras. Itu bahaya. Tidak boleh kita karena tidak enak sama orang kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Apa yang harus dilakukan jika di posisi sementara sholat qadarullah musibah gempa datang? Apakah harus harus lari membatalkan sholat atau lanjut? Iya, atau lanjut. Kalau itu membahayakan, akan membuat kita terbunuh, selamatkan diri. Selamatkan diri baru nanti adalah kita ganti sholatnya setelahnya. Ganti sholatnya setelahnya. Iya.
Karena tidak boleh kita membahayakan diri kita sendiri. Iya, hak Allah dibangun di atas maaf. Artinya kalau kita akhirkan karena udur, Allah maafkan. Iya, dan tentunya hujan saja udur, apalagi gempa, apalagi longsor, apalagi angin kencang, itu udur. Iya, itu adalah udur, kita dibolehkan untuk menghindari hal tersebut. Hukum bercanda dengan istri, tapi candaannya tentang poligami. Istri saya marah, padahal cuma bercanda. Yeah. Dan kalau serius, diizinkan, bukannya istri dapat amal. Iya. Kalau kita tahu bercanda dengan itu akan membuat istri kita marah, jangan bercanda yang begitu. Iya, karena termasuk hak istri, kita jaga perasaannya. Itu hak istri itu. Hak istri, kita jaga perasaannya. Ketika kita tahu, oh kalau saya bercanda ini tentang poligami, maka bahaya. Terjadi gempa. Jangan bercanda seperti itu. Bercanda saja yang lain. Tidak boleh. Itu tadi. Hak istri kita jaga perasaan. Kita jaga perasaannya. Sebagaimana hak suami, istri jaga perasaannya. Suami. Itu hak antara suami dan istri. Jadi kalau kita tahu, jangan bercanda seperti itu. Bercanda yang lain saja. Kan bisa bercanda lain, siram-siram air hujan ke apakah. Kenapa harus itu? Iya kan? Terus di sini katanya, kalau serius diizinkan, bukannya istri dapat amal. Betul, tapi kalau istri nanti minta cerai, kan kita dapat dosa. Kayak itu masalah. Karena tidak boleh kita melakukan hal yang mubah, kan poligami mubah, bukan sunnah. Tidak boleh kita melakukan hal yang mubah, membuat yang wajib hilang. Kan wajib kita jaga istri kita yang ada. Kan begitu, memang dapat amal. Tapi kalau dia minta cerai, gara-gara kita, kan kita juga dapat dosa. Karena kita telantarkan istri kita, gara-gara orang. Dan untuk perempuan, tidak boleh. Sekarang perempuan kadang aneh. Kadang dia WA seorang laki-laki, nikahin. Iya, halalkan. Bahkan ada juga, cerai kami itu yang lama. Saya saja. Hati-hati, itu kan perempuan yang banyak besar dosanya itu yang mau menggantikan piringnya dia. Maksudnya meminta seorang lelaki untuk menceraikan istrinya supaya dinikahi dia. Itu kan perempuan yang besar dosanya. Karena perempuan gelap akalnya. Gelap akalnya. Hati-hati dengan hal tersebut. Karena seorang itu terus terang wajib menjaga yang ada. Iya, wajib menjaga yang ada. Jangan sampai gara-gara dia masalah dia istrinya meminta cerai. Meminta cerai. Kan di sana ada hadis. Kalau seorang perempuan telah taat ya kepada suami, dia telah melakukan semuanya, maka Allah kan katakan, fala yabghu alaihinna sabila. Jangan cari-cari jalan untuk ya mencela mereka. Sengaja cari-cari supaya istrinya marah, istrinya murka, istrinya berbuat kesalahan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi dilihat baik-baik masing-masing kita tahu istri kita masing-masing sifatnya. Karena kita bersama dia siang dan malam. Jangan bagian luarnya. Bagian dalamnya saja sudah kita tahu. Iya. Jadi perlakukan istri kita dengan baik. Dengan baik. Maka dia akan memperlakukan kita juga dengan baik. Iya, cari bercanda-bercanda yang iya, seperti yang Nabi lakukan. Nabi bercanda dengan Aisyah lomba lari. Iya, waktu awal belum kalahkan, di akhir lagi belum dikalahkan. Aisyah dikalahkan. Akhirnya
beliau ketawa, istrinya juga tertawa. Kan masih banyak bercanda yang lain. Iya, bercanda yang lain. Bagaimana hukumnya kalau orang rajin sholat, tapi rajin juga berdukun. Iya. Bahkan sering buang sesajian seperti rakit dibuang di air, di laut, di sungai, dan sering berdupa di malam Jumat. Orang yang rajin sholat, tapi ia rajin juga berdukun, batal sholatnya percuma. Kalau dia hanya mendatangi dukun saja, baru bertanya, tidak dia benarkan. Tidak diterima sholatnya 40 malam. Nabi yang katakan, man ata arrafan au kahinan lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun, tidak diterima sholatnya 40 malam. Mendatanginya. Tapi kalau dibenarkan, kata Nabi, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau dia datang bertanya kepadanya sesuatu kemudian dia benarkan, maka kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi percuma sholatnya. Orang yang membenarkan dukun percuma sholatnya walaupun dia rajin. Karena dukun kalau didatangi dan dibenarkan itu sebab murtad. Sebab murtad itu diantaranya adalah mendatangi dan membenarkan dukun. Hati-hati. Itu adalah sebab seorang itu murtad keluar dari Islam. Ini sudah? Ada pertanyaan langsung? Silakan, Pak. Baik, Pak. Beda, Pak. Jangan samakan. Kalau orang pintar tidak pakai alat, dia pakai jin. Kalau pemerintah ada pakai alat. Maka kan mereka bilang perkiraan. Dia tidak pastikan, Pak. Dia cuma bilang perkiraan cuaca. Dia tidak pastikan, pasti gempa. Tidak, dia cuma peringatkan. Kan begitu, Pak. Kalau pemerintah pakai alat, Pak, ada alatnya. Dia tidak pakai jin. Itu bedanya dengan dukun. Kalau dukun pakai jin, maka dia kafir. Mempercayainya kekafiran. Kalau pemerintah kan cuma perkiraan dan pakai alat yang nyata. Bukan pakai jin. Mubah. Kan percaya terhadap yang nyata dia berdasarkan penelitiannya. Ada alatnya, bukan memastikan. Bukan memastikan. Mereka tidak pastikan, Pak. Oh, kalau itu beda, Pak. Itu kan berdasarkan yang mereka teliti terkait dengan harga barang. Itu namanya penelitian nyata, Pak. Bukan pakai jin. Kalau seandainya dia pakai jin, Pak, tahun ini telah datang dalam mimpi saya akan krisis. Jin. Itu salah, Pak. Betul, Pak. Itu mereka katakan karena ada kejadian, Pak. Seluruh negeri sekarang. Bahkan negara-negara seperti itu. Ini penelitian saja, Pak. Itu penelitian saja. Mereka lihat bahwa negeri lain ada yang bangkrut. Ya bisa sekitar negeri saja seperti itu. Kan begitu, Pak. Itu perkiraan mereka. Tapi kan ada Allah, Pak, di atas. Rezeki kita di langit. Nggak usah khawatir kita. Ya kan, Pak? Nggak usah, biar ada ramalan begitu kan. Nggak ada masalah. Kita tidak mati kalau tidak habis rezeki kita. Kan Allah katakan, Pak, wa fis sama'i rizqukum. Di langit rezeki kalian, jadi bukan di presiden rezeki kita. Di langit.
Iya, bahkan mereka bicara berdasarkan pengalaman yang ada di negara. Seperti itu, Pak. Selesai? Silakan. Seperti baik. Kita jawab ini sudah masuk waktu ini, Pak. Sudah tidak bisa, Pak ya? Pak Imam, ya? Kita tangguhkan di depan. Jadi ini nanti pertanyaan pertamanya Pak Imam. Insya Allah. Gimana, Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Karena sudah masuk waktu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.